Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi siswa dan guru-guru SMK Kompetensi Keahlian Tata Busana dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan video pembelajaran kali ini. Yang kita akan bahas adalah melakukan penyelesaian akhir busana atau finishing. Alur proses pada pembuatan pakaian dapat mempengaruhi mutu produk yang dihasilkan. Pakaian yang dihasilkan dari sebuah garment umumnya dibuat melalui serangkaian proses yang sangat terencana dengan baik. Selain itu, standar mutu jahitannya pun juga sangat diperhatikan. Jadi, jangan heran kalau pakaian yang dibuat di garment kualitasnya tidak kalah bagus dengan pakaian di butik. Salah satu proses tersebut adalah finishing. Finishing merupakan tahapan akhir dari proses produksi pakaian. Finishing dilakukan setelah tahap sewing selesai. Apa saja dan bagaimana proses tahapan ini? Mari kita saksikan video pembelajaran berikut. Selamat menyaksikan. Industri pakaian menjadi salah satu industri yang berkembang pesat di Indonesia. Industri pakaian jadi memainkan peran penting dalam perekonomian negara. Industri pakaian Indonesia memproduksi pakaian untuk domestik maupun pasar internasional. Industri pakaian terdiri dari perusahaan skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Perusahaan manufaktur skala kecil yang menjual pakaian lokal tersebar di seluruh Indonesia. Garment memproduksi pakaian secara massal. Model pakaian yang dihasilkan pada umumnya mempunyai bentuk yang sama. Dibuat dengan menggunakan ukuran standar S, M, L, dan XL, atau dengan menggunakan penomoran. Pemotongan bahan pun dilakukan dalam jumlah yang banyak sekaligus, dan sistem produksi hampir semua dilakukan dengan sistem ban berjalan atau borongan. Pakaian yang dihasilkan dari sebuah garment itu sendiri umumnya dibuat melalui serangkaian proses yang sangat terencana dengan baik. Selain itu, standar mutu jahitannya pun juga sangat diperhatikan, jadi jangan heran kalau pakaian yang dibuat di garment kualitasnya tidak kalah bagus dengan pakaian butik. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenal proses finishing khususnya di bagian ironing menggunakan metode industri. Yang harus diperhatikan sebelum jalan adalah SOP yang telah ditetapkan. Kalau di bagian ironing SOP-nya adalah sticknya itu harus light atau harus hard, harus sedikit saja atau harus banyak, itu ya kuncinya.
Pakaian yang dikenakan tidak terlalu longgar ataupun ketat. Bahan menyerap keringat dan nyaman dipakai. Gunakan apron atau celemek untuk melindungi pakaian dari noda dan kotoran maupun tempat menyimpan sebagian alat. Kepala tertutup, bagi yang berhijab tetap menjaga kerapian dan keselamatan. Sepatu tertutup terbuat dari bahan yang nyaman dipakai dan tidak licin. Di bagian sewing banyak sisa benang dan rantai benang yang tidak dipangkas dengan rapi, sehingga di bagian finishing siapkan helper untuk memangkasnya. Semua pakaian diperiksa pada tahap finishing untuk visual dan pengukuran. Quality control QC di finishing memeriksa keseluruhan bagian garment di dalam dan di luar. Pemeriksaan dilakukan untuk detail garment seperti kelengkapan label dan trims. Produk yang sudah selesai dari proses sewing akan dilengkapi dengan pasang kancing, snap, lubang, pasang tali yang diletakkan pada bagian finishing. Apabila pada pakaian ditemukan noda baik yang berupa bintik-bintik ataupun yang lainnya, maka akan dibersihkan dengan menggunakan pistol tangan atau dengan menggunakan mesin penghapus noda. Pakaian yang cacat mungkin perlu diperbaiki karena rusak jahitan ataupun cacat kain. Kegiatan perbaikan dilakukan di finishing dengan mengoperasikan mesin jahit di sana, namun ada juga yang menyelesaikan dengan dikembalikan ke bagian sewing production. Pakaian disetrika dengan menggunakan setrika uap. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kerutan di garment. Pakaian yang di-folding dilipat dalam dimensi tertentu. Teks seperti label harga dan hang tag dilekatkan pada garment dengan menggunakan senapan atau benang kimet.
Akhirnya, pakaian yang dilipat dengan benar dikemas dalam polybag sesuai kebutuhan pelanggan. Setiap polybag kemudian dikemas ke dalam karton yang lebih besar. Bagian finishing kalau di industri garment meliputi ada pasang kancing, lubang kancing, kemudian ada handmade. Kalau mungkin di sekolah namanya pasang biasa secara manual. Kalau di industri handmade yaitu memasang suatu aksesoris dengan menggunakan tangan. Ada bagian yang permintaannya memang menggunakan tangan. Ya, jadi tadi bagiannya ada di lubang kancing, kemudian ada bagian ironing, ini adalah di bagian finishing. Kemudian bagian folding, bagian folding itu ada bagian melipat. Bagian melipat folding ini ada dua caranya. Yang pertama itu dengan melalui folding itu tadi lipat. Ada juga yang shipmentnya itu menggunakan garment. Kalau disingkat GOH, garment or hanging. Nanti pakai number. Kalau yang di bagian lipat itu ada SOP-nya. Jadi sebelum melipat, supervisornya akan di-briefing terlebih dahulu, tingginya berapa, kemudian lebar lipatannya berapa, panjangnya berapa, polybag yang digunakan harus sesuai seperti itu. Dan satu lagi, sebelum proses folding dipastikan masuk ke dalam bagian pemasangan aksesoris. Dilewati namanya final QC. Jadi dari mulai lubang kancing, pasang kancing selesai di final QC. Masuk ke ironing, setelah selesai ironing di QC kembali. Baru kemudian di folding. Sebelum masuk di folding itu ada yang namanya final QC. Seperti itu. Kalau semuanya tidak ditemukan salah, baru barang tersebut boleh simpan. Demikian tadi proses pembuatan busana di garment, khususnya di bagian finishing. Proses yang rumit dan terencana menghasilkan busana yang berkualitas tidak kalah dengan yang dihasilkan di butik. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. SMK hebat, SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.